Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Pak Darto. Kali ini kita akan belajar untuk persiapan penilaian akhir tahun. Tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan. Langsung saja nomor 1. Bila massa balok 900 gram dan besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon, maka besar tekanan balok terhadap lantai adalah soal tentang tekanan yat padat. Kita mesti ingat tekanan yat padat dirumuskan P sama dengan F per A. P itu tekanan, F itu gaya, A itu luas bidang yang menyentuh lantai. Kita langsung isikan di sini. F itu gaya, dimana di sini gaya tidak diketahui, yang ada adalah massa 900 gram dan gravitasi 10 meter per sekon. Maka kita bisa ketahui bahwa F itu rumusnya adalah M kali G per A. Kita tinggal masukkan saja M nya 900 gram, kita perlu rubah jadi satuan kilogram dengan cara dibagi 1000. 900 dibagi 1000 per 1000. Teman-teman ya sudah ingat semua, sudah paham seperti ini ya. Jadi hasilnya 0,9 kilo, 0,9 kilogram kali gravitasinya 10. Oke, satuannya nggak perlu kita tuliskan. Kemudian dibagi dengan A itu luas bidang yang bersentuhan dengan lantai, karena yang menekan itu bidang ini. Nah, ini adalah bidang yang menyentuh lantai, sehingga luasnya ini adalah panjangnya ini kali lebarnya ini. Ini satuannya meter, ini sentimeter. Sentinya kita ubah jadi meter, jadinya adalah 0,3, jadi dibagi 100. Senti ke meter dibagi 100. Oke, sekarang kita tinggal kalikan saja luasnya, yaitu 1,5 kali 0,3. Ini 0, ini 10, berarti langsung saja kita tuliskan 9 dibagi 1,5 kali 0,3 atau 1,5 kali 0,3. Supaya komanya hilang, agar lebih gampang ya, supaya komanya hilang, berarti kalikan 10, berarti 90 dibagi dengan 1,5 kali 0,3 kali 10, berarti 3. Begini ya. Oke, hasilnya adalah 90 bagi 3, 30. Nah, tinggal 30 per 1,5. Nah, supaya lebih gampang lagi, kalikan lagi dengan 10, jadinya 300 per 15. Ketemu sekarang 30 kita coret dengan 15, hasilnya 20. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Jawabannya adalah B. Nomor 2. Sebuah pompa hidrolik memiliki luas penampang 3 cm persegi dan penampang yang besar 24 cm persegi. Berarti ini sebagai A1, ini sebagai A2. Luas A, luas itu A, yang kecil A1, yang besar A2. Jika pada permukaan kecil diberikan gaya, ini ada gaya yang kecil berarti F1, maka gaya yang dihasilkan pada penampang yang besar berarti gaya pada penampang yang besar, berarti F2 nya yang ditanyakan. Kita masih ingat rumus hukum Pascal ini, jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan ke sana, F1 nya 40
ini 40, berarti dengan A1 nya 3 sama dengan F2 yang dicari, berarti dengan A2 nya 24. F2 berarti sama dengan, kalikan silang saja, 40 kali 24 dibagi dengan 3. Oke, 24 coret ya, ketiga dapat 8 kali 40, jadi 40 kali 8 sama dengan 320, satuannya adalah Newton. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Sebuah tabung berisi 10 liter gas dengan tekanan 4 atmosfer. Jadi sebuah tabung berisi 10 liter berarti volumenya, kemudian tekanan, ini tekanan berarti P, kemudian gas dipindahkan ke dalam tabung sehingga tekanannya menjadi, berarti tekanannya menjadi berarti P, sekarang P yang kedua, berarti ini tadi P yang pertama ya. Kemudian maka volumenya sekarang, jadi volume sekarang, volume yang keduanya berapa ditanyakan. P yang kedua diketahui berarti 2 kali semua, 2 kali semulanya berapa, 4, berarti 2 kali 4 ya. Volume yang pertama ini V1 ya, berarti 10, P yang 1 4 atmosfer. Kita hitung pakai rumus hukum Boyle. Rumusnya B1 sama dengan P2 kita masukkan P1 nya adalah 4, V1 nya 10 sama dengan P2 nya ini 2 kali tekanan semula berarti 8 kali V2 yang dicari. Ini kita kalikan, hasilnya 40 sama dengan 8 V2, maka V2 sama dengan 40 dibagi 8 sama dengan 5 apa? 5 liter. Oke, jadi jawabannya adalah D. Nomor 4 sekarang, ikan yang mengalami tekanan hidrostatis paling besar, ini ada perhatikan di dalam wadah berisi air, maka tekanan hidrostatis yang paling besar adalah yang paling dalam, yang paling dalam tuh yang ini, yang paling dalam. Kenapa yang paling dalam? Karena pH itu tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah rho di H, jadi dipengaruhi oleh H-nya. H itu kedalamannya, makin dalam makin besar tekanannya, begitu. Jadi yang paling dalam yang ini, maka tekanannya paling besar yang dialami oleh ikan N. Di jawabannya nomor 5, sepotong balok yang volumenya 0,02 meter kubik terapung di atas minyak tanah yang massa jenisnya 800 kg per meter. Gaya ke atas yang dialami balok jika hanya 25% bagian yang tercelup adalah titik. Jadi ini ada wadah ini, misalkan ya, kemudian ada balok terapung di atasnya ya, terapung tapi yang tercelup hanya 25%. 25% tuh seperempat, jadi sekian. Nah, yang kecelup ini yang ditanyakan gaya ke, ini kan mendapat gaya ke atas, FA ya, punya berat V, beratnya W ke bawah, ini W ya, FA nya ke atas. Nah, gaya ke atas ini ya, gaya ke atas atau gaya Archimedes itu kita rumuskan atau dirumuskan bahwa FA itu rumusnya rho G kali V yang tercelup. Nah, ini diingat-ingat ya. Nah, kita masukkan saja rho itu massa jenisnya siapa? Massa jenisnya ini minyaknya, berarti minyak tanah, yaitu 800 ya, kita kerjakan 800. G itu gravitasinya karena di sini tidak ada, berarti kita tuliskan saja 10. Kemudian V yang tercelup, volume yang tercelup berapa? 25% itu dari volumenya ini kan, berarti
Jadi 25% itu per 100 itu dari berapa? Dari 0,02. Jadi volumenya 0,02 ini jadinya. Oke, itu kita lanjutkan. 100 kita coret saja, 100 ini juga kita coret. Oke, ini tinggalnya 8 kali 10 80 kali 25 kali 0,02 itu 2 per 100 kan, 2 atau kita tulis 2 aja, 0,02. Hasilnya adalah, bingung pakai koma, kita buat komanya jadi pecahan ya, jadi 80 kali 25 kali 2 per 100 gitu, jadi nggak bingung kamu. Oke, 25 kali 2 kan 50 ya, ini kali ini tuh 50. Maka nolnya di atas ada 20, kita coret, bawah ada 02 dicoret, tinggallah 8 kali 5 40 Newton. Jawabannya adalah C. Paham sampai sini ya? Kita lanjut nomor 6. Organ pernapasan yang berfungsi menutup saluran tenggorokan ketika menelan makanan adalah silia. Silia itu fungsi untuk mengusir ada benda asing yang mau masuk ke paru-paru. Enggak, laring itu enggak ya, pangkal tenggorokan. Ini ada pita suara. Nah, di laring itu ada ini epiglotis ya. Nah, siapa ini epiglotis? Apanya ya? Di nomor 7, alergi benda asing bisa berupa rambut atau bulu berdebu psikologis yang masuk hidung menyebabkan penyakit. Nah, ini penyakit asma ya. 8. Organ yang berfungsi merombak eritrosit yang telah aus atau rusak adalah organ apa yang untuk merombak sel darah merah, yaitu hati. Nomor 9. Perhatikan gambar nefron di samping, lengkaplah tabel pembagiannya. Tubulus contortus distal dan tempat reabsorpsi yang benar adalah, jadi yang TKD ini yang mana? TKD itu jadi ini glomerulus, ini glomerulus. Kemudian yang setelah glomerulus sampai bumen kan kemudian ke ini nomor 2 yaitu TKP. Terus nah muter ke atas sampai ke nomor 3, ini namanya TKD. Nah, sampailah ke ini nomor 4 ya, TK. Nah, jadi yang TKD itu nomor 3. Nomor 3 itu hanya ini B. Kemudian yang reabsorpsi itu nomor 2. Ini reabsorpsi ya, TKP. Oke, nomor 10. Penyakit karena kerusakan glomerulus sehingga tidak ada urin. Nah, berarti yang C, anuria. Oke, nomor 11. Skabies adalah penyakit yang menyerang kulit. Periode getaran benda 2 sekon. Pernyataan yang sesuai adalah periode getaran itu artinya kan banyaknya waktu atau waktu ya. Periode itu kan waktu. Jadi waktu getar, waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran. Ini ada 2 sekon berarti ya. Jadi waktu untuk melakukan 1 getaran itu 2 sekon. Waktu untuk melakukan 1 getaran itu 2 sekon, berarti C jawabannya. Terus nomor 13. Perhatikan gambar. Setelah beban ditarik hingga B, beban dilepas. Jika beban bergetar dari B ke A ke C ke A, berarti dari B ke A ke C ke A. Nah, membutuhkan waktu sepertiga sekon. Berarti kita ketahui T waktunya sepertiga sekon. Kemudian N ya, banyaknya getaran. N banyak getaran berapa tadi? Ini seperempat, jadi 3/4. Maka pertanyaannya frekuensinya berapa? F rumusnya adalah N per T, Fanta ya, disingkat Fanta.
N nya 3/4 dibagi kan itu ya, dibagi T nya sepertiga, maka jadilah 3/4 kali 3/1, hasilnya adalah 9/4 S. 9/4 juga jawabannya A. Nomor 14, perhatikan gambar jumlah gelombang yang terjadi. Jadi maksudnya dari A sampai B ini ada berapa gelombang gitu. Jadi kalau masih bingung, ini kita garis tengah aja, yang titik setimbangnya kan tengah, titik setimbangnya ini ya. Maka bisa kita hitung, ini kita lihat, ini yang dihasil adalah bukit dan lembah. Nah ini juga sedikit ya, ini berarti seperempatnya ini kan, nah seperempatnya ini seperempat, ini seperempat, jadinya setengah tambah setengah, jadi ada 5 kali ya setengahnya, berarti ini 2 tambah setengah, berarti 2,5 jawabannya. Mana 2,5 kok nggak ada, kita ulangi apakah bener apa enggak. Ini 1, kemudian ini satu lagi berarti 2 ini kan seperempat tambah 2,5, jawabannya mana, nggak ada jawabannya, keliru ini kuncinya ini ya, berarti jadi jawabannya adalah ya 2,5. Oke, kita lanjut nomor 15. Dari gambar tersebut, jika waktu yang diperlukan untuk merambah dari A ke B adalah 5 sekon, A ke B itu 5 sekon ya, 5 sekon, maka cepat rambat gelombangnya adalah berarti V nya, ditanyakan V nya. Rumusnya V kan kita hafal toh, V sama dengan lambda kalikan F. Ini harus hafal ini ya, rumus kecepatan lambda kali F. Kita hitung dulu, kita lihat, kita tuliskan di sini aja, V sama dengan lambda kalikan F. Lambda itu panjang gelombang itu panjangnya satu gelombang, dari sini sampai sini itu berapa panjangnya. Nah, kalau secara dihitung langsung sebenarnya juga bisa ya. Jadi kalau sini sampai sini itu 2,5, berarti sini sampai sini kan setengah, jadinya kan 2,5. Kalau jadinya kan setengah ya, jadi setengah, jadi ini ke sini kan berarti setengah, 0,5 kan, 0,5, berarti satu gelombangnya sini sampai sini tuh 0,5 tambah 0,5, jadi satu gelombangnya. Jadi kalau mau pakai rumus juga bisa, lambda itu rumusnya S dibagi dengan N kalikan frekuensi itu N per T. Nah ini juga bisa dihitung langsung ya. Lambda tuh jaraknya semuanya dari sini sampai sini, nah sampai B jaraknya berapa, 2,5 dibagi N nya ada berapa gelombang, jadi A sampai B kita hitung 1, 2,5 kali N nya 2,5, T nya waktunya berapa, 5. Nah ini tadi langsung dicoret juga bisa kan, coret nah, juga sama dicoret. Oke, 2,5 dibagi 5 bisa toh, 2,5 dibagi 5 berapa, setengah. Masuk bingung, kalau bingung ya caranya dikalikan 2 saja, 2,5 kali 2 5 kali 2 10, nah, 5/10 kan setengah ya, meter per sekon, jadi jawabannya adalah C. Nomor 16, pada kegiatan ini Ali dapat mendengar suara Ani karena ini berarti ini gelombang bunyi merambat melalui benang ini ya, bunyi merambat melalui benang B. Nomor 17, seorang pengamat melihat kilat di langit. Nah, ini ada pengamat, ini ada kilat di langit.
dia melihat kilat tapi kan belum ada suaranya, baru melihat. Nah kemudian seperempat detik kemudian dia mendengar bunyi guntur, jadi ini bergerak, suaranya kan bergerak. Sampai di sini tuh butuh waktu seperempat detik. Jadi cahayanya lebih duluan dilihat tapi suaranya belum, suaranya itu menyusul setelah waktunya seperempat sekon, berarti T nya seperempat sekon. Ini waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat dari sini sampai sini, berarti ini menempuh jarak S dengan kecepatan V. Kecepatan merambatnya bunyi itu kecepatannya ini ya, cepat rambat bunyi di udara 320 meter per sekon. Maka jaraknya bisa dihitung, jaraknya kan rumusnya S sama dengan V kali T. V nya 320, T nya seperempat, hasilnya adalah 32 bagi 4 ya, 32 bagi 4, 32 bagi 4 itu kan 8 kali 10 dari 80 meter. Jawabannya C nomor 18. Sebuah benda diletakkan 6 cm di depan sebuah cermin datar, ini ya jaraknya benda 6 cm. Kemudian benda digerakkan 3 cm menjadi benda, jadi benda ini digerakkan mundur ke sini 3 cm. Nah, jadi di sini berarti sekarang. Nah, maka jarak bayangan sekarang adalah, bayangannya sekarang mana ya, jarak kalau pada cermin datar kan SO sama dengan SI. Kalau SO nya berapa nih sekarang kan di sini, berarti SO nya kan ini sekarang berapa, 3 tambah 6 berarti 9, maka SI nya juga 9. Jadi jawabannya adalah C. Jadi SI nya kan di sini. Nah, SI nomor 19. Perhatikan gambar bentukan bayangan pada cermin berikut. Kita lihat ini cerminnya cermin cekung, bendanya ini bendanya. Benda datang sejajar sungguh utama dipantulkan ke fokus. Benda datang melalui fokus dipantulkan sejajar. Maka terjadilah perpotongan sinar pantul, maka terbentuk bayangan di sini. Maka sifat bayangan yang tidak sesuai dengan bentukan yang tidak sesuai. Lihat bayangan adalah maya, betul maya ini kan terbentuk dari perpotongan sinar pantul atau sinar pantulnya mengumpul. Nah, kalau konvergen berarti bayangannya adalah nyata. Jadi ini kalau mengumpul nyata ya. Kemudian bayangan di ruang 3, apakah betul bayangan di ruang 3? Nah ini ruang 1, sini ruang 1 ya, sini ruang 2, sini ruang 3, jadi betul yang ini. Tegak terhadap bendanya, bener enggak ini tegak terhadap bendanya? Tidak kan ya, terbalik toh ya bendanya, ini kebalikan dari bendanya, berarti ini salah, diperbesar. Betul enggak ini betul, ini kan di ruang 2 bendanya, bayang di ruang 3, berarti 2 ke 3 itu diperbesar, berarti ini benar. Yang ini salah kan, yang ini harusnya kan nyata, ini maya. Maka sifat bayang tidak sesuai berarti A dan C, berarti jawab A ya boleh, jawab C juga boleh maksudnya. Oke, nomor 20. Benda terletak 3 cm di depan cermin cekung, ini gambar ya, cermin cekung. Cermin cekung 3 cm untuk bayangan pada jarak 6 cm. Oke, ini langsung aja ya. Benda terletak 3 cm di depan cermin berarti jarak benda ya, SI nya 3 cm. Jarak bayangannya, SI nya ini bayangannya 6 cm. Maka jarak titik api, maksudnya titik api dan sebagainya. Titik apinya kita hitung F nya ya. F rumusnya apa? So per si tambah so, atau sosi juga boleh, sosi atau sisop juga boleh, pakai rumus perkalian boleh seperti ini ya. So nya 6 kali 3 dibagi dengan 6 tambah 3, berarti 18 bagi 9 sama dengan 2. Kemudian 2 ini nilainya positif atau negatif? Nah positif kan, ini ya positif, cermin cekungan ya positif. Sekarang
Kalau sudah ketemu 2, mencari apanya sekarang? Sifat bayangannya. Nah, sifat bayangannya apa toh sekarang? Di belakang nyata apa di depan maya, tinggal milih ya. Kita lihat sekarang bendanya di ruang berapa ini, bendanya di ruang berapa ini kan kita tahu ruang benda itu dari sini ya, dari sini ini kan fokusnya 2, SO nya 3, berarti bendanya di lebih dari fokus kan ini. Jadi kalau kita gambarkan begini, ini fokusnya kan 2 di sini ya, ngitungnya kan dari sini, di sini 2 cm, terus SO bendanya kan 3 cm, berarti kan di sini bendanya. Nah, berarti di sini M nya berapa? 2 kalinya fokus kan, berarti 4 kan. Nah, ini SO nya ini 3 cm ya kan, fokusnya 2. Nah, ini bayangannya 6, berarti bayangannya di sini ya, di ruang 3. Nah, di sini. Kalau kita gambar di sini snap, ini ke sana snap. Nah, kemudian lewat fokus snap, jadi ketemunya di sini kan. Nah, jadi sebenarnya tanpa digambar juga bisa sebenarnya, kita tahu dari sini ruang benda. Ini bendanya kan jelas di ruang 2, ini di ruang 2, bendanya di ruang 2. Kalau benda di ruang 2 berarti bayangan di ruang 3, ini bayangannya di ruang 3 ya, di ruang 3. Di ruang 3 itu di depan cermin apa di belakang cermin? Di depan cermin, depan cermin ini lah. Kalau di belakang cermin di sini, di depannya dari ini salah 12 kan, yang itu kan ini jawabannya B ya. Saya kira itu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.